3, 2, 1. Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Chasing the Dragon. So, check it out. Pada tahun 1964, seorang imigran ilegal bernama Hao bersama 3 sahabatnya dan adiknya pergi ke Hong Kong di saat Hong Kong sedang di bawah kekuasaan Inggris. Di sini kita bisa mengetahui kalau Hao dan kawan-kawannya merupakan orang nggak punya dan pergi ke Hong Kong untuk mencari pekerjaan. Di Hong Kong, Hao dan 3 sahabatnya diberi pekerjaan untuk mengikuti sebuah perkelahian antar geng, dan mereka diberi uang yang nggak begitu banyak. Di saat perkelahian, ketua detektif korup bernama Lee Rock bersama sahabatnya, Zai, menonton perkelahian tersebut dan terkesan dengan keahlian Hao dalam berkelahi. Nggak lama kemudian, polisi datang untuk menghentikan perkelahian dan menangkapi orang-orang yang terlibat. Hao dan 3 sahabatnya dikejar oleh para polisi sampai ke dalam sebuah bus, dan mereka pun ditangkap. Melihat teman-temannya dipukuli polisi, Hao menghajar kepala polisi Inggris korup bernama Ernest yang menodongkan senjata kepadanya sampai babak belur. Tiba-tiba Lee Rock datang dan menghentikan Hao. Lalu, Hao dan 3 sahabatnya pun ditahan di dalam sebuah sel. Di sana, Lee Rock, Zai bersama kepala sipir bernama Chen menemui Hao. Di sini Chen mengetahui kalau dia dan Hao juga teman-temannya adalah orang satu kampung. Lee Rock menyuruh Chen untuk melepaskan Hao dan teman-temannya karena mereka orang satu kampung. Tapi Chen bilang kalau dia harus menepati peraturan, yaitu menahan mereka selama 8 jam. Saat Lee Rock dan yang lain meninggalkan sel, Ernest datang bersama teman-temannya dan menghajar Hao sampai babak belur. Tetapi, Lee Rock yang gak suka dengan Ernest menyewa wartawan dan menyuruh mereka untuk memfoto para polisi Inggris ketika mereka sedang menghajar Hao. Hao pun dibawa ke rumah sakit dan dia sekaligus teman-temannya dibebaskan. Gak lama kemudian, Lee Rock menikahi anak dari petinggi kepolisian Hong Kong, dan ini membuat dia dengan gampang mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Suatu hari, salah satu teman Hao ditangkap oleh bos mereka yang bernama Zhao, karena temannya Han ini mencuri uang Zhao sebesar $1.000. Hao bersama 2 teman lainnya menghampiri Zhao dan memohon untuk membebaskan temannya. Tapi karena Zhao tahu kalau Hao jago berantem, dia menyuruh salah satu anak buahnya yang juga jago berantem untuk melawan Hao. Mereka pun berkelahi dan berhenti di saat Hao sedang memenangkan perkelahian. Hao lalu bilang kepada Zhao dengan percaya diri untuk meminjamkan $10.000 kepadanya, dan dia berjanji akan mengembalikannya sebanyak $100.000. Zhao pun suka dengan gaya Hao, lalu meminjamkannya $10.000. Beberapa lama kemudian, Hao menggunakan uang pemberian Zhao untuk menjual narkoba. Usaha narkoba Hao pun berhasil. Tapi, satu hal yang disayangkan, Hao mengetahui adiknya mengkonsumsi narkoba. Hao kecewa dan melarang adiknya untuk membeli narkoba lagi. Bahkan, dia sampai mengancam 3 temannya kalau ada yang membelikan adiknya narkoba, mereka akan berurusan dengannya. Suatu hari, Hao menghampiri Chen di sebuah restoran. Di sini, Hao memberikan hadiah uang kepada Chen. Tetapi, Chen mengetahui kalau uang tersebut merupakan uang hasil narkoba. Jadi, Chen menolaknya. Chen juga mengatakan kalau 20 tahun dia menjadi polisi, gak sekalipun dia pernah korupsi. Anjay. Di restoran, Lee Rock melihat pertemuan antara Chen dan juga Hao. Dan kemudian dia menawari Hao untuk bekerja sama supaya usaha narkobanya semakin besar. Sementara itu,
Kita diperlihatkan istri dan anak Hao sedang menaiki kapal yang menyelundupkan orang ke Hong Kong. Tapi sialnya, polisi menghentikan mereka dan mengecek kapal. Para imigran ilegal sekaligus istri dan anaknya Hao diturunkan ke lautan dekat kapal untuk mengumpat. Tapi karena anak Hao nggak bisa diem, salah satu pemilik kapal mendorong istri dan anak Hao ke dalam air menggunakan kayu yang besar. Di sini pemilik kapal tersebut nggak sengaja memukul kepala istri dan anak Hao, menyebabkan mereka berdua pingsan dan tenggelam. Saat para imigran ilegal sampai ke Hong Kong, Hao dan 3 temannya yang bersiap menjemput istri dan anaknya melihat istri dan anak Hao meninggal. Hao pun marah besar dan menghajar para pemilik kapal. Setelah kejadian tersebut, Hao menjadi sedih dan selalu murung. Nah, suatu hari, Lee Rock pergi untuk bertemu dengan seorang bos gangster bernama Ting. Saat pertemuan mereka, Ting memarahi salah satu anak buahnya. Karena sepertinya udah muak dengan kelakuan Ting, anak buahnya tersebut menembak Ting sampai mati dan kemudian menembak Lee Rock. Untungnya, Lee Rock memakai rompi besi dan berhasil kabur. Lee Rock dikejar oleh puluhan anak buah Ting, sampai akhirnya Hao yang juga ada di TKP menyelamatkan Lee Rock. Saat mencoba kabur, mereka berdua dicegat oleh puluhan anak buah Ting. Nah, anak buah yang membunuh Ting menjebak Lee Rock dengan mengatakan puluhan anak buahnya kalau Lee Rock lah yang membunuh Ting. Mereka berdua pun berkelahi dengan anak buah Ting, dan di sini Hao menendang sebuah meja yang mengenai petasan, membuat petasan tersebut meledak dan membuat anak buah Lee Rock pergi ke TKP. Selagi bantuan belum datang, Hao dan Lee mencoba untuk kabur, tetapi Hao berhasil ditangkap oleh orang-orang yang ternyata anak buah Zhao. Zhao yang merasa dikhianati Hao datang dan mematahkan kaki Hao. Lee Rock yang udah lemah mencoba menembak Zhao tetapi nggak bisa. Kemudian anak buah Lee Rock pun datang dan menyelamatkan mereka berdua. Hao pun dirawat di rumah sakit, dan meskipun dokter berhasil mengoperasi kaki Hao akan menjadi cacat. Di sisi lain, Zhao pun ditangkap oleh Zai, lalu dimasukkan ke penjara. Well, karena videonya agak panjang, jadi gua akan buat 2 part. Part selanjutnya bisa kalian tonton di video berikutnya. Nah, kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. Thanks guys for watching, I hope you enjoy it and see you in the next video.